Kadang kita yang geli itu. Orang kemarin sore berani sekali berbicara begitu enteng. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Sayyidah Aisyah. Dan ini salah satu yang tidak diketahui. Innamal muttaba Rasulullah SAW la ghairuh. Yang diikuti itu hanya Rasulullah, bukan yang lain, karena beliau adalah yang membuat syariat. Artinya Sayyidah Aisyah nggak perlu diikuti kalau berselisih dengan Rasulullah. Ini aneh, berani sekali. Inilah yang saya bilang. Tidak heran sekarang orang-orang ustaz-ustaz sebelah itu begitu entengnya menolak pendapat ulama dengan ucapan itu bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan sunnah. Padahal ujung-ujungnya dia ikut juga ulama. Misalnya onani tidak batal, dianggap tidak ada dalilnya, bertentangan dengan kitab dan sunnah. Jangan membatal-batalkan sesuatu. Yang ngomong begitu siapa? Ibnu Hazm, Syekh Albani. Itu saja. Sementara 4 ulama madhab dikiranya mereka itu mengada-ngada. Dikiranya mereka itu menetapkan hukum tidak berdasarkan kitab dan sunnah. Itu kan madhab prasangka busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini konten saya agak berat, perhatikan dengan seksama. Saya tidak lagi mengkritik ustadz-ustadz YouTube atau ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang sering ceramahnya ada di YouTube. Saya hanya ingin memberikan sebuah perbandingan bagaimana perilaku atau sikap ulama Salafi Wahabi, dalam hal ini Syekh bin Baz, ketika menanggapi perbedaan pendapat dengan para sahabat. Artinya ketika Syekh bin Baz punya fatwa yang bertentangan dengan hadis atau ucapan para sahabat, bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, kita sajikan dulu bahwa Syekh bin Baz ini mengikuti pendapat kontra jumhur. Perhatikan, mengikuti pendapat kontra jumhur, bahkan mengikuti pendapat yang bertabrakan dengan 4 ulama madhab ketika mengatakan bahwasanya kalau orang sholat tidak pakai sutroh lalu ada perempuan lewat di depannya, maka sholatnya batal. Sementara jumhur ulama, bahkan 4 madhab itu tidak ada satupun yang mengatakan sholatnya batal. Lalu hadis yaqta'u as-sholatah, 3 hal yang bisa memutuskan sholat, maksudnya 3 hal itu anjing, ya, keledai, dan perempuan lewat depan orang sholat. Maksudnya memutus sholat adalah mengurangi pahalanya karena menjadikan tidak khusyuk. Jadi orang yang sholat kalau di depannya lewat 3 hal itu, maka hatinya akan sibuk, ya, sehingga tidak khusyuk. Sejatinya dalam masalah ini ada perbedaan karena ada ucapan Sayyidah Aisyah yang komplain, ya, ketika sahabat membacakan hadis bahwa Nabi mengatakan kalau ada anjing, ada wanita, atau ada keledai lewat depan orang sholat, ya, maka sholatnya batal. Sayyidah Aisyah itu protes, ya. Syabbahtumuna kilaban, kalian menyamakan kami dengan anjing. Artinya kok bisa sama statusnya kalau lewat depan orang sholat batal. Ini persoalan hadis, ya. Jadi hadis Nabi kok tidak sama atau kok dikomplain oleh Sayyidah Aisyah? Itu pertanyaannya, itu permasalahannya. Lalu komentarnya Syekh bin Baz bagaimana? Ya. Syekh bin Baz mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu keliru dengan ijtihadnya. Bahkan dia mengatakan hadza ijtihaduha, ini ijtihadnya dia. Maka min afqahin nisa'i, walaupun Sayyidah Aisyah itu paling faham ilmu fikih dari kalangan perempuan, ya, walakinnaha atau walakinnahu khafiya alaihi asyiya'u, ya, banyak hal yang samar atau dia tidak tahu. Luar biasa Syekh bin Baz, ya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah komplain dengan hadis itu, ya, kata Syekh bin Baz, ya, Sayyidah Aisyah ini memang ahli fikih dari kalangan wanita, tapi banyak yang dia tidak tahu. Wa hadza mimma khafiya alaihi, dan ini sebagian dari yang dia tidak tahu. Luar biasa, ya. Luar biasa. Bukan hanya mengatakan salah, tapi tidak tahu. Dan perhatikan, di sini Sayyidah Aisyah dibandingkan dengan Nabi. Sehingga kata Syekh bin Baz, al-musyarri wal muttaba
Yang menjadikan syariat dan diikuti itu Rasulullah, la ghairuhu, bukan yang lain. Jadi dihantamkan. Ini Sayyidah Aisyah kok bilang tidak batal, sementara Nabi Muhammad bilang batal. Nabi Muhammad versus Aisyah, Aisyah kalah. Aisyah ini tidak paham di bagian ini. Itu komentarnya Syekh bin Baz. Saya tidak mengada-ngada, Anda bisa baca fatwanya. Sekarang kita bandingkan dengan ulama salafus soleh ketika berbicara tentang sebuah pendapat yang kebetulan tidak sama dengan ucapan sahabat. Apakah sama dengan Syekh bin Baz lalu menghantam membandingkan dengan Nabi, mengatakan oh sahabat itu tidak tahu, yang tahu Nabi, yang kita ikuti Nabi, apa begitu? Enggak, saudara. Pertama, manakibnya Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah su'ila an syai'in fa'ajaba bihada wa hada wa qala ahadun walakinna Hasan qala kada wa kada qala Abu Hanifah to'a Hasan. Perhatikan, suatu ketika Abu Hanifah ini ditanya tentang sebuah persoalan, lalu dijawab, dan jawabannya ini ternyata berseberangan dengan apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri. Lalu yang tanya jawab atau komplain, walakinna Hasan qala kada wa kada, tapi menurut Sayyidina Hasan kok enggak begitu. Apa kata Abu Hanifah? To'a Hasan. Hasan Basri salah. Kemudian dikomplain lagi. Berani-beraninya Anda menyalahkan Hasan. Padahal ini Sayyidina Hasan, bukan sahabat. Apalagi istri Rasul. Masih tabi'in, di bawahnya sahabat. Apa kata Abu Hanifah? Qultu to'a Hasan wa asaba Ibnu Mas'ud. Artinya yang dibandingkan itu antara Sayyidina Hasan al-Basri dengan Ibnu Mas'ud. Imam Abu Hanifah lebih berpegang kepada ucapannya Ibnu Mas'ud. Fas dia mengatakan Hasan Basri keliru, yang benar Ibnu Mas'ud. Ini sudah agak tidak nyaman kita mendengarnya, padahal ini Abu Hanifah yang berbicara. Artinya pada waktu itu sudah dikomplain, sudah dianggap persoalan siapa Anda berani menyalahkan sahabat. Padahal tabi'in maksudnya. Padahal Abu Hanifah dengan tabi'in itu satu tingkat. Bahkan wakil Abu Hanifah ini masih tabi'in juga. Apalagi orang sekarang enak sekali gitu loh menyalahkan sahabat. Satu ya. Yang kedua, Imam Syafi'i ketika berdialog dengan Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ini yang orang-orang Jahmiyah ya. Orang-orang yang juga berdebat dengan Ad-Darimi, orang yang Mu'tazilah ya, tidak percaya bahwa Quran itu adalah bukan makhluk ya. Imam Syafi'i itu bertanya tentang sikap Sayyidina Hasan bin Ali yang membunuh Muljam ya. Kata siapa? Kata Al-Marisi itu salah. To'ah Hasan bin Ali. Apa kata Imam Syafi'i? Amakana jawabun ghairu hadzal lafdi. Adakah lafaz atau jawaban yang tidak seperti ini? Waqala, dan setelah itu Imam Syafi'i berkata, hajartuhu min yaumi idzin. Saya langsung meninggalkan Marisi. Artinya, ketika lisan begitu enteng menyalahkan sahabat, itu bagi ulama-ulama salaf itu hal yang menjijikkan. Menjijikkan sekali. Sok merasa lebih paham. Beda kasus Abu Hanifah. Abu Hanifah masih membandingkan tabi'in dengan sahabat. Wajar. Tapi kalau Marisi ya langsung menyalahkan sahabat ya. Salah dia. Dirinya yang merasa lebih benar. Kenapa? Karena jawaban dia bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ya. Kemudian Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu ya, fatwanya yang pertama adalah kalau yang lewat itu kalbun maka ya batal. Tapi kalau himarun, apalagi imro'atun atau perempuan, wafiyah nadrun, kata Imam Ahmad itu. Saya masih mempertimbangkan. Kenapa? Karena ada hadis Sayyidah Aisyah. Artinya sangat dihormati. Kita faham Sayyidah Aisyah ini orang yang belajar langsung kepada Nabi. Masa iya kita merasa lebih faham dari apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah sampai berani mengatakan khofiyah alaiha asya. Khofiyah itu apa ya? Samar ya, tidak jelas gitu ya.
Kan luar biasa. Imam Ahmad saja tidak mengatakan begitu ya. Imam Ahmad justru menerima itu. Bahkan wa fi riwayatin ukhra, ada riwayat lain yang disebutkan kepada Imam Ahmad bahwa sama dengan Syekh bin Baz itu ya, bahwasanya batal. Tapi lihat komentarnya ketika menghadapi hadisnya Sayyidah Aisyah. Hadis Sayyidah Aisyah la yuhtaju, tidak dijadikan hujah. Alasannya apa? Yang pertama, karena Nabi Muhammad pada waktu itu sholatnya sholat sunnah, sementara ini sholat fardu. Satu ya. Yang kedua, karena Sayyidah Aisyah itu diam ya, muqtaridah ya, tiduran, bukan lewat. Artinya semua diakomodir, tidak disalahkan Sayyidah Aisyah itu, tetapi diakomodir. Itulah sikap ulama. Tidak ada mereka merasa lebih paham tentang Nabi daripada para sahabat. Ketika ada sahabat berselisih, prinsipnya Imam Syafi'i itu dicari mana yang lebih mendekati ya, yang lebih mendekati hadis Rasulullah. Ini antara sahabat, Pak, antara sahabat. Tidak pernah ada yang membandingkan sahabat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita merasa lebih memahami Rasulullah daripada para sahabat, artinya kita memposisikan ini sahabat begini, Rasulullah begini, sahabat versus Rasulullah, seolah-olah kita lebih paham Rasulullah daripada sahabat itu. Sehingga kita tolak sahabat ini, kita ambil hadis Rasulullah. Itu aneh ya, aneh. Sahabat itu berbicara atas interpretasi mereka, atas pemahaman mereka. Ulama bicara hadis pun atas pemahaman ulama, atas interpretasi dia. Sehingga kalau berbeda, maka yang dijadikan perbandingan adalah antar interpretasi, bukan interpretasi dibandingkan atau dihadapkan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak ya. Jadi kadang kita yang geli itu, orang kemarin sore berani sekali berbicara begitu enteng. Khafiya 'alaiha asya wa hadza mimma khafiya 'alaihi. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Sayyidah Aisyah, dan ini salah satu yang tidak diketahui. Innamal muttaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ghairuh li'annahu wal musyri' atau musyarri'. Yang diikuti itu hanya Rasulullah, bukan yang lain, karena beliau adalah yang membuat syariat. Artinya Sayyidah Aisyah nggak perlu diikuti kalau berselisih dengan Rasulullah. Ini aneh, berani sekali ya. Berani sekali. Inilah yang saya bilang. Tidak heran sekarang orang-orang ustadz-ustadz sebelah itu begitu entengnya menolak pendapat ulama dengan ucapan itu bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan sabda Rasul, bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah. Padahal ujung-ujungnya dia ikut juga ulama. Misalnya onani tidak batal, dianggap tidak ada dalilnya, bertentangan dengan kitab dan sunnah, jangan membatal-batalkan sesuatu. Yang ngomong begitu siapa? Ibnu Hazm, Syekh Albani. Itu saja. Sementara 4 ulama madhab dikiranya mereka itu mengada-ngada, dikiranya mereka itu menetapkan hukum tidak berdasarkan kitab dan sunnah. Itu kan madhab prasangka busuk ya, atau madhab tidak tahu diri ya. Sudah tahu menyelisihi 4 ulama madhab, masih merasa yang paling benar dengan perbandingan atau logika, lebih paham atau lebih Rasulullah tepat diikuti daripada ikut ulama. Ya begitu ya. Makanya nggak heran kalau sekarang kelompok-kelompoknya itu ada yang bilang oknum sahabat talqin lah. Wajar. Ulama di dengkotnya sudah mengajarkan seperti itu. Enteng menyalah-nyalakan sahabat itu ya. Lisan ya, bukan congor-congor, itu bahasa terlalu kasar ya. Ya, mohon maaf ya, mungkin terlalu kasar. Tapi karena ini kan sensitif sekali gitu loh ya. Sudah ngakui afqahun nisa, kok masih diberi label tidak tahu? Ya kita tahu Pak, bahwasanya semua manusia itu terbatas. Tahu lah, tahu. Semua manusia tempat salah dan luput, iya tahu. Sahabat mungkin salah, iya tahu, tapi bukan ente yang layak mengatakan sahabat itu salah. Bahkan ulama-ulama di atas pun yang beribu-ribu bahkan berjuta-juta lebih paham, lebih alim, tidak begitu entengnya mengatakan sahabat itu salah hanya karena ente memahaminya berbeda dengan mereka. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.